Halo semua, halo rekan-rekan aku, halo narasumber aku Kak Pablo, apa kabarnya? Selamat datang nih di podcast kelompok aku. Jadi podcast kita kali ini tuh bakalan ngebawa tema tentang komunikasi antar budaya mengenai budaya asing. Di podcast kali ini itu sumbernya itu temen aku sendiri, temen dekat aku. Tapi ya dia itu salah satu orang yang sangat mengikuti atau bisa dibilang dia K-popers dan mengikuti beberapa hal mengenai Jepang-Jepangan. Tapi sebelum ke sana, kita harus memperkenalkan diri kita dulu. Soalnya tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenalin Kak Pablo, aku Gabriela Gebi Samosir. Halo, kenalin nama aku Mutiara Rahni. Nama aku Roid Filmi, bisa panggil Roid. Salam kenal Kak. Kenalin aku Rasalina Anandita Putri. Dan perkenalkan nama saya Robi Azhari, salam kenal. Jadi kan aku udah bilang tuh kalau misalnya sekarang narasumber kita itu temen aku, dia itu Pablo. Tapi karena teman-teman aku belum kenal nih sama kamu Pablo, tolong dong kenalin dirinya gitu. Semuanya, kenalin nama aku Pablo Roberto Siombing. Asal aku dari Pekanbaru sama seperti Gaby. Terus sekarang aku itu mahasiswa semester 4 di Universitas Brawijaya Malang. Wow, jadi Kak Pablo itu emang aku dulu. Nih, sebelum kita berbincang-bincang ke topiknya atau ke intinya, jangan lupa buat tetap stay tune di podcast kali ini karena kayaknya bakalan seru. Soalnya narasumbernya sebenarnya agak kocak. Cuman karena belum kenal nih, jadi dia masih agak-agak pendiam ya. Nih, coba deh Kak Pablo ceritain gitu kan. Gak mungkin aku yang ceritain. Kalau Kak Pablo itu lagi suka mengikuti tren-tren kayak K-popers, terus mungkin wibu gitu. Coba deh diceritain gimana. Oke, jadi sebenarnya saya nggak terlalu mengikuti yang kayak update terus-terusan tentang hal-hal yang dibilang Gibi tadi ya, tapi saya lebih ke menikmati aja gitu apa yang trending misalnya gitu, yang bisa kita lihat dari sosial media seperti TikTok atau mungkin Instagram gitu kan, kayak ada muncul di beranda atau di FYP kita masing-masing gitu, kayak ada yang lagi seru nih, jadi kayak aku juga ngikutin gitu sih. Dan mungkin nggak cuma satu atau dua sih, jadi kayak orang melihatnya itu aku, oh kamu itu suka Korea ya, atau kamu itu suka yang Jepang gitu ya. Terus aku juga bisa aja gitu, ada orang ngomong hal itu, aku bisa nanggepin dan juga masuk aja omongan kami gitulah, seperti itu. Kakak itu termasuk orang yang suka nggak sih kayak, iya aku suka nih sama girl band ini, boy band ini gitu. Termasuk orang yang kayak gitu nggak sih? Kalau untuk suka mungkin beberapa ada ya, kayak yang untuk secara lagu-lagunya mungkin misalnya kayak konsep atau apanya gitu, beberapa aku ada suka juga gitu. Lebih ke gimana ya, kayak yang lebih enak aja gitu setiap hari didengarin lagunya apa gitu. Jadi aku lebih ke situ sih. Berarti lebih menikmati karyanya ya, bukan mengikuti orangnya gitu ya? Iya benar. Soalnya kan beberapa juga kalau misalnya dilihat dari K-pop gitu kan, kayak ada yang punya akun Instagram masing-masing, atau misalnya mereka punya sesuatu hal di luar itu, kayak di luar bandnya aku nggak ngikutin. Misalnya kayak mereka buat ada jadi aktris atau jadi apa gitu, aku nggak terlalu ngikutin sih. Cuman kalau misalnya mereka ada comeback album atau apa gitu, aku cuma dengerin lagunya doang, lihat-lihat video dari YouTube, tapi nggak beli merchandise gitu sih, kayak album harus dibeli tiap apa, punya bucket list sebagai baca ya gitu, baru beli photocardnya doang, aku nggak ada sih. Jadi cuman lebih ke, oh ini lagunya enak jadi aku dengerin tiap hari, baru misalnya lagi belajar lagi apa gitu, itu jadi kayak booster aja sih sebenarnya gitu. Oke. Ini rekan-rekan aku tuh ngedenger ya, salah satu dari rekan aku dia juga suka K-pop nih. Dia itu Dita. Tapi coba dong Dita sharing, mana tahu ada kesamaan nih sama narasumber kita. Dita tuh gimana sih, sesuka apa? Apakah mengikuti atau sama kayak Kak Pablo cuma ngikutin lagu-lagunya doang? Kalau dari aku sendiri sih kayak hampir mirip sama Kak Pablo, cuman mana ya? Itu tuh kalau setiap aku suka sama karyanya,
cara sukanya itu dengan kayak beli album fisik gitu. Aku juga kayak beli merchandise gitu. Oh, berarti Dita sampai beli ya, sampai ngeluarin duit nih buat yang dia suka ya. Nggak kayak Kak Pablo cuma dengerin atau menikmati karya. Ya. Nah, itu tuh perkenalan singkat nih dari Kak Pablo. Maksudnya apa yang dia suka gitu. Tapi Kak Pablo ini tuh pernah nggak sih kayak pindah-pindah kota atau pindah-pindah provinsi? Apalagi kan yang aku tahu nih cuman kakak tuh pernah SMA di Pekanbaru bareng sama aku. Nah sekarang lagi kuliah di Jawa, tapi sebenarnya udah pernah pindah-pindah belum nih? Ya, sebelumnya waktu aku sebelum pindah SMA ke Pekanbaru itu aku asalnya dari Medan kan. Jadi dari kecil sampai SMA semester 1 itu aku di Medan. Terus waktu semester 2-nya karena aku ikut orang tua pindah, jadi aku pindah di Pekanbaru juga sih. Baru setelah selesai SMA aku dapat kuliah di Malang. Jadi sekarang aku lagi di Jawa Timur. Wow, pindah-pindah ya Bu, nomaden. Iya. Ya udah nih, sekarang lanjut deh ke rekan. Masing-masing dari kita tuh punya satu pertanyaan yang bakal ditanyain ke Kak Pablo. Kak Pablo udah siap nih? Kira-kira Kak Pablo mampu menjawabnya? Atau siap nggak nih? Siap nggak siap harus siap ya. Wadidaw. Ya udah nih dari pertanyaan pertama siapa nih yang mau nanya? Aku pengen nanya. Kan tadi dengar dari kata Kak Pablo, kakak tuh sering lihat yang kayak anime, K-pop, itu tuh dari media sosial kayak FYP di TikTok, di Instagram. Nah, aku pengen tanya nih, apa sih pendapat kakak tentang budaya asing yang masuk di Indonesia melalui media sosial itu? Oke, kalau misalnya yang tadi aku bilang itu kan lebih ke arah entertain dan juga hiburannya ya. Menurut aku itu cukup kayak bagus sebenarnya. Cuman kan Indonesia tuh kan punya nilai-nilai sendiri gitu ya. Dibanding sama negara-negara lain pastinya berbeda gitu. Jadi menurut saya tuh bisa masuk, cuman lebih terfilter aja gitu nantinya untuk ke masyarakatnya. Soalnya kan ada beberapa hal yang di Indonesia sendiri itu agak krusial gitu ya. Jadi kadang dari tontonan film aja yang ada di TV gitu kan ada yang disensor atau misalnya dipotong gitu kan di bagian-bagian tertentu yang memang nggak sesuai dengan nilai Indonesia. Cuman menurut saya itu bisa jadi tolak ukur masyarakat Indonesia ataupun misalnya kayak arena hiburan atau industri-industri hiburan Indonesia itu untuk berkembang gitu loh, supaya di Indonesia tuh tontonannya nggak cuma itu aja, tapi di luar itu bisa jadi kayak masukan juga sih. Jadi nanti dia di industri kita ini lebih berkembang aja gitu, nggak mati sih. Menurut saya seperti itu. Soalnya kan bisa dilihat sendiri budaya asing itu memang udah mempengaruhi anak muda sekarang, dan anak muda sekarang itu kayak masa depannya negara kita gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya industri yang sekarang ini masih tetap dan nggak bisa bersaing dengan industri hiburan ataupun misalnya kayak yang lain, maksudnya kayak tidak bisa bersaing lah dengan dunia luar gitu, kemungkinan industri yang betul-betul dari Indonesia itu bisa mati kalau misalnya nggak diupdate ataupun misalnya nggak menyesuaikan dengan industri atau misalnya budaya-budaya yang asing juga gitu sih menurut saya. Oke. Jadi menurut lo gimana? Menurut kamu dari pandangan Kak Pablo gimana nih? Dari pandangan saya sendiri sih itu tidak masalah ya sebenarnya. Cuman perlu difilter aja untuk masing-masing dari kitanya gitu. Oke. Mungkin untuk teman-temanku yang lain ada yang mau nanya nggak? Masih tentang budaya asing nih Kak. Menurut Kak Pablo sendiri tentang budaya asing yang masuk di Indonesia itu kayak Jepang-Jepangan itu dengan K-pop, ada gak yang bawa pengaruh baik buat Indonesia?
Misalnya tuh kayak Oke. apa? Kalau misalnya pengaruh budaya, ini kan bahasnya budaya gitu ya. Sedangkan tadi kan kita kan masih ngebilang tentang kayak K-pop ataupun itu kan lebih ke industri hiburan dan entertain kan. Tapi budaya itu bukan cuman hal itu saja, karena kan budaya juga pengaruh terhadap seninya, atau misalnya seni juga macam-macam gitu. Ada gambaran, ada musik dan segala macamnya gitu. Menurut saya itu pengaruh baiknya ada sih. Jadi kayak kita bisa melihat dari cara mereka untuk mengapresiasi seninya itu, mengapresiasi budaya yang mereka itu bagaimana gitu loh. Jadi itu bisa jadi cara kita juga untuk mengapresiasi budaya kita sendiri gitu. Jadi bagaimana sih cara mereka bisa membuat budaya mereka itu sampai ke kita gitu. Seharusnya kita juga belajar gitu bagaimana cara membuat budaya kita sampai ke mereka gitu juga. Seperti itu sih. Jadi menurut saya ada pengaruh baiknya juga. Jadi kita bisa belajar gitu. Oke, gimana? Ada yang mau nanya lagi? Siapa nih? Aku mau coba nih, kan tadi Kak Pablo udah jawab di tentang budaya asing yang masuk Indonesia tapi berdampak baik. Nah, masih berbicara tentang budaya asing, menurut Kak Pablo sendiri itu bagaimana sih kalau misalkan ada budaya kita nih tapi diklaim sama budaya asing? Nah, aku kasih contoh deh, waktu itu pernah Adidas mengklaim wayang kulit itu dari Malaysia. Dan mereka tuh seperti bikin sepatu yang bercorak wayang kulit, mungkin ada seni batiknya, tapi mereka dengan bangganya di caption Instagram itu memberitahukan bahwa itu adalah dari Malaysia. Itu tuh sempat di hate comment kan oleh warga netizen Indonesia, dan secara tidak langsung akhirnya Adidas Singapura itu meminta maaf langsung di official account-nya. Itu mungkin sedikitnya contoh dari banyaknya budaya kita yang secara tidak langsung diambil, apalagi mungkin oleh beberapa negara ya tetangga, dan hanya dengan alasan seru pun itu tuh sepertinya bisa mengalahkan statement bahwa ini tuh sebenarnya dari Malaysia loh misalkan. Nah, menurut Kak Pablo sendiri bagaimana sih klaim negara lain terhadap budaya kita tuh seperti apa? Ya benar. Juga kalau bisa ditambahkan contoh lagi, itu angklung juga pernah diklaim sama negara Malaysia kan sebagai alat musik negara mereka. Itu karena menurut saya sebenarnya ada pengaruh dari kita juga sih, karena kita kurang mempromosikan, mungkin bahasanya ya, kayak kurang menunjukkan bahwa itu memang kesenian dari kita gitu loh, dari Indonesia sendiri. Soalnya kan Melayu dan Indonesia itu kan serumpun gitu kan, di adat Melayunya gitu kan. Mereka menggunakan adat dan juga berbagai seni-seni yang mirip sama kita. Jadi menurut saya kalaupun memang hal tersebut dibilang bisa mereka klaim, sebenarnya bisa kan, karena kita itu kan sebagai rumpun Melayu gitu mempunyai leluhur yang sama, cuman kita dibedakan dari pulau sehingga terbentuklah Indonesia dan juga Melayu. Tapi di sini tuh lebih berperan lebih ke arah di mana sebuah negara itu dapat mengapresiasi sebuah seninya gitu sih. Jadi karena kita itu masih kurang dalam mengapresiasi seni yang kita miliki dan juga membudidayakannya. Jadi negara asing tuh bisa aja ngeklaim langsung gitu loh, bisa aja langsung membuat sesuatu hal yang baru sehingga oh ini dari kami nih, karena kan dari negara-negara lain gitu kan nggak tahu misalnya itu memang dari negara Malaysia atau misalnya dari Singapura gitu. Cuman yang tahu itu kan dari Indonesia sendiri gitu loh. Gimana di Indonesia sendiri saja itu untuk mempromosikan hal tersebut itu masih kurang gitu loh. Jadi menurut saya masalahnya memang masih ada di kita, dan juga dari negara lain itu cuma mengambil celah dari situ aja sih, karena kita masih kurang aja gitu dalam membudayakan dan juga mempromosikan budaya kita seperti itu. Oke, gimana Muti? Masih mau ditanyain lagi? Masih mau nih, bentar ya Kak. Yang aku garis bawahi berarti memang sih tidak sebagian besar masyarakat Indonesia kan bisa berpikir sedalam seperti Kak Pablo ya. Yang aku pahami juga sepertinya memang kesadaran kita akan suatu budaya atau men-show gitu, memperlihatkan budaya kita itu memang kurang sih. Aku juga memang baru dijelaskan lagi oleh Kak Pablo. Nah,
berbicara tentang tadi Malaysia ya. Berarti sekarang coba kita ke budaya-budaya lain yang diklaim dari negara Eropa, misalkan ada beberapa negara di bagian barat sana yang justru mengklaim budaya kita. Sekarang kita nggak berfokus ke Malaysia nih misalkan. Nah, menurut Kak Pablo itu bagaimana? Bagaimana cara kita selain dengan men-show, selain dengan kita semakin memperlihatkan budaya kita, itu apalagi sih hal-hal yang perlu gitu. Kan sekarang media tuh tidak hanya dipergunakan oleh dewasa ya, oleh remaja, tapi anak kecil, bahkan sampai orang tua juga sekarang sudah bisa gitu. Sedangkan kan media seharusnya bisa menjadi alat alternatif ya untuk men-show bagaimana kebudayaan kita yang sebenarnya. Menurut Kak Pablo sendiri itu bagaimana? Oke. Kalau menurut saya ya bisa kita ambil aja yang kayak contoh kemarin ada isu yang Brazil mengklaim batik Indonesia gitu ya. Itu kayak ya kita sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya kalau ada ya seperti yang dibilang Muti tadi itu, kalau misalnya itu kan di sosial media itu ada yang namanya kolom komentar gitu. Jadi kita itu sebagaimananya itu harus baiklah dalam berkomentar dan juga lebih ke menjelaskan saja gitu loh, lebih ke menjelaskan bahwa itu memang budaya kita supaya tidak bisa langsung dicomot ataupun diklaim sama negara-negara lain. Ya memang benar sih di kitanya juga masih kurang show, tapi jika hal tersebut terjadi sebenarnya kita itu harus lebih ke lebih ke gimana ya bahasanya, lebih ke ini aja sih, kayak membilangin kalau misalnya itu budaya kita gitu loh, lebih ke menjelaskan bahwa itu budaya kita dan juga kita jangan mau bahwa budaya kita diambil sama negara lain juga seperti itu. Baik, wah, ternyata pemikiran Kak Pablo ini justru bikin kita semakin reminder ya bahwa men-show atau memperlihatkan budaya itu seharusnya lebih ditingkatkan gitu kan. Yes. Benar. Gimana, puas atau masih mau nanya lagi nih? Puas banget, aduh Kak Pablo terima kasih ya, itu aku benar sih, aku sendiri justru ngerasa tradisi Indonesia tuh belum banyak yang aku tahu dan aku banggakan gitu, justru malah orang-orang lain dengan mudahnya gitu kan secara tidak langsung sekarang mencomot-comot. Siap, terima kasih. Teman-teman yang lain nih sekarang kayaknya mereka justru makin penasaran. Aku tuh tadinya mau nanya, tapi pertanyaan aku udah kamu tanya masalahnya. Oh gitu ya. Siap. Jadi nggak kebagian nih saya nih, udah saya bikin pertanyaan sendiri aja kali ya. Ini kan kita kan sebagai mahasiswa, biasanya kalau misalnya mahasiswa itu kan kayak, apalagi nih Pablo nih dari Pekanbaru terus ke Jawa Timur, ada nggak sih budaya dari Pekanbaru yang Kak Pablo kenalin nih ke mereka? Ini loh budaya ini loh dari Pekanbaru, atau ya udah kalau misalnya itu pertanyaannya sulit atau tidak dilakukan oleh Kak Pablo, ada pertanyaan satu lagi. Apa nih yang bisa Kak Pablo lakuin dengan status mahasiswa ini untuk melestarikan budaya yang Kakak tahu? Sepertinya aku bisa jawab dua-duanya ya. Jadi yang pertama itu apa yang aku perkenalkan ke teman-temanku yang ada di Jawa gitu misalnya ya. Sebenarnya lebih ke dari nama aku sendiri gitu loh, Pablo Roberto Sihombing, ada marganya gitu loh. Jadi banyak teman-temanku itu yang nanya Sihombing itu apa gitu. Jadi aku menjelaskan gitu, Sihombing itu marga Batak karena aku suku Batak gitu ya. Jadi itu udah termasuk juga dalam budaya kami itu dalam hal berkeluarga gitu loh. Jadi dari sini aku bisa menjelaskan kalau misalnya marga antara marga itu punya yang namanya itu partuturan atau kesinambungan gitu atau relasi gitulah. Misalnya Gaby sendiri marganya apa, Gab? Samosir kan? Ya. Jadi Samosir itu mempunyai misalnya kayak keterikatan antara satu marga dengan yang lainnya gitu. Karena adanya partuturan atau misalnya kayak silsilah keluarga Bataknya seperti itu. Jadi aku bisa menjelaskan budaya yang aku punya dari suku aku sendiri ke teman-teman aku gitu loh. Juga beberapa karena aku mahasiswa arsitektur ya, jadi kami juga mempelajari yang namanya budaya-budaya tradisional, adat-adat gitu kan. Jadi dari setiap adat daerah gitu, kami pernah memperkenalkan rumah adat kami masing-masing. Jadi di situ kami menjelaskan bagaimana cara kayak
desain-desain yang ada di sana, terus seni-seni yang ditampilkan di rumah tersebut, itu juga cara aku untuk memperkenalkan budaya yang ada di suku aku sendiri, seperti itu, Gaby. Nah, terus Jadi itu gimana udah ya. gimana cara kakak mempertahankan budayanya gitu? Mempertahankan budaya yang kakak tahu, misalnya nih kayak tadi kan gimana caranya biar budaya kita nggak diklaim sama negara lain, tapi kita sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakuin gitu biar untuk mempertahankan budaya yang kita punya gitu. Menurut saya jika kita nggak bisa, menurut saya itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Cuman jika kita itu tidak punya waktu untuk misalnya membudayakannya atau misalnya kayak menyebarkannya gitu ya, kita bisa dengan cara mempelajarinya. Karena dengan kita mempelajarinya, jika ada orang bertanya tentang budaya kita dapat menjawabnya. Itu juga salah satu cara kita untuk mempertahankan dan juga membudayakan budaya kita gitu loh. Jadi kita menjelaskan ke orang lain mengerti, dan juga kita sebagai generasi zaman sekarang bisa meneruskannya ke generasi kedepannya juga nantinya, seperti itu. Jadi itu cara kita untuk mempertahankan dan juga membudayakan budaya kita gitu. Mengembangkan budaya kita, seperti itu gitu. Iya, benar banget sih. Jadi semua tuh tergantung dari diri kita kan masih mahasiswa nih. Bukan berarti kita harus yang go internasional nih, memperkenalkan kita gini-gini nih, gue punya angklung nih, punya ini. Enggak, tapi dengan kita mempelajari angklung itu aja tuh kita udah mempertahankan budaya yang kita punya. Gitu ya maksud Kak Pablo kan? Iya, benar gitu. Ya. Nih selanjutnya siapa nih yang mau nanya lagi nih? Aku mau nanya nih. Apa tuh? Nah, berhubung Kak Pablo ini nomaden nih, pasti kan ada perbedaan budaya yang dirasakan. Nah, gimana caranya Kak Pablo ini menyesuaikan diri dengan budaya orang lain, budaya yang Kak Pablo sekarang lagi tinggali. Jadi, ketika kita berbicara dengan orang yang berbeda budaya, bagaimana cara mengkondisikannya? Dari aku sendiri tuh punya namanya itu apa ya, teringat dengan kata-kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya kan. Jadi dimanapun kita berada, kita itu harus mengenali dulu nih kita itu sedang ada di mana, dan juga apa sih budaya-budaya ataupun misalnya kayak hal-hal yang biasa dilakukan di suatu daerah tersebut, atau misalnya ada pantangan atau apa gitu ya kan. Jadi kita itu harus tahu itu dulu sih. Jadi kita tahu bagaimana cara kita bersikap di suatu tempat, dan juga lebih ke mengikutinya saja gitu. Karena kan kita bukan di tempat kita lahir, tapi kita sedang namanya merantau gitu kan. Jadi kita lebih ke mengikuti saja. Cuman untuk aku sendiri ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa aku hilangkan gitu ya. Jadi kayak nada bicaraku ataupun misalnya kayak cara aku bicara gitu masih terkesan logatnya gitu. Jadi untuk aku dapat mengikuti perbedaan logat gitu kurang bisa. Tapi dari teman-teman aku sendiri itu mereka jadi kayak lebih ngerti gitu loh. Oh, kamu asalnya dari sini ya. Jadi mereka tahu gitu caranya untuk tidak terlalu menekan aku jadi seperti masyarakat di pulau atau di tempat tersebut, seperti itu. Dan dari aku sendiri sih orangnya nggak menutup diri ya kalau misalnya mau diajarin gitu tentang budaya mereka, ataupun kayak mana sih bersikap lebih baik gitu di tempat mereka, seperti itu. Nah, terus dengan dirasakannya perbedaan budaya, Kak Pablo pernah nggak ngerasain kesalahpahaman gitu kan karena ada perbedaan budaya itu? Oke. Untuk awal-awalnya ya, apalagi karena aku kan dari Sumatera ke Jawa gitu kan agak ada banyak perbedaan gitu, mulai dari segi bahasa ataupun gimana. Aku awalnya kayak kurang ngerti gitu jika teman-temanku berbahasa daerah gitu. Cuman karena aku menunjukkan aku itu dari mana gitu, jadi mereka lebih bisa mengerti lah aku itu gimana gitu loh. Misalnya kayak ngomong sama aku itu pakai bahasa Indonesia yang baku, atau misalnya nggak terlalu daerah banget gitu loh bahasa ngomong sama aku. Jadi untuk miskom ataupun yang seperti bilang tadi itu sih. Jadi kayak mungkin awal-awal ada, cuman kalau misalnya kita saling mengenal ataupun menunjukkan kayak kita itu dari mana, ataupun kayak mana ya, pokoknya nggak mau menutup diri lah terhadap mereka, juga mereka pasti
bakal terima kita juga gitu sih. Gimana Robi? Oh ya, jadi intinya kita harus mengikuti budaya yang sedang kita tempati, gitu ya. Ya, menghargai juga. Terima kasih Kak Pablo. Oh iya, Pablo, aku mau nanya nih. Kamu pernah ngajarin mereka bahasa sini nggak? Atau mereka yang ngajarin kamu bahasa sini? Bahasa sana. Terus yang diajarin kayak biasanya kan kayak kalau kita nih, misalnya contohnya apa ya, ngomong kasar deh pokoknya. Terus nanti dia nanya, si orang Jawanya nanya, teman kita yang nanya dari yang lain. Itu artinya apa? Terus kita ngebohongin. Itu artinya cantik, itu artinya ini. Kamu pernah nggak gituin orang? Ngibulin orang pakai bahasa daerah? Mungkin untuk teman-temanku yang di sini tuh nggak ada sih yang pelajaran kayak bahasa daerah gitu. Cuman kemarin waktu aku di Pekanbaru tuh ada tuh temanku yang memang pengen belajar bahasa Batak gitu, Gaby. Kalau kamu ingat Sherina gitu, dia kan pengen belajar bahasa Batak tuh. Jadi kadang dia ngechat aku gitu, terus dia nanya gitu, ini gimana sih bahasa Bataknya apa gitu kan? Kita ya lebih memberi mengajari dengan serius aja gitu loh. Jangan dibohongi atau dijahili gitu. Itu sih dari aku. Iya bener banget. Nah jadi itu pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Apa ya, mungkin sekarang aku bakalan narik kesimpulan atau nanti ada yang mau nambahin terserah. Yang aku dapat nih dari Kak Pablo ini termasuk open minded ya. Jadi dia nggak langsung ngejudge nih. Dia nggak kayak tentang budaya kita yang diklaim negara lain, dia nggak langsung ngejudge nih kayak di negara ini kan gini-gini, enggak. Dia tuh langsung kayak introspeksi ke negara Indonesia juga, kayak wah kitanya nih yang kurang kayak gini-gini gitu. Dari situ kita nih sebagai mahasiswa harus lebih banyak lagi buka mata ke Indonesianya. Jangan apa-apa ke luar negeri. Ih aku pengen deh belajar nge-DJ. Emang cuman nge-DJ doang gitu. Gak apa-apa nge-DJ, tapi kayak ini loh, Indonesia tuh punya angklung, punya gamelan, punya ini. Coba deh, itu namanya apa? Gak tahu. Itu namanya kolintang gitu. Kan jadinya kayak kalau misalnya kita ditanya sama orang lain, apalagi dia dari budaya lain gitu, kayak Kak mau nanya dong ini alat musik apa? Gak tahu. Padahal itu dari asalnya kita. Kan kayak malu gak sih gitu. Dari situ tuh kita jadi kayak yang dengan belajar aja tuh kita udah termasuk melestarikan apa yang budaya Indonesia punya gitu. Terus lebih saling ngehargain juga, jangan gampang ngejudge gitu loh. Apalagi kayak orang Batak nih, sering banget dia kayak ih gak usah temenan sama orang Batak emosian. Gue pernah tuh digituin. Padahal itu nada bicaranya doang, kan kalau emosi kan dari hati. Padahal sebenarnya emosi Hello Kitty gitu kan kalau orang Batak. Jadi jangan cuma memandang sebelah mata doang tentang budaya Indonesia gitu. Apalagi Indonesia itu kan beragam suku. Jadi pasti beragam budaya. Terus juga jangan malu-malu buat belajar bahasa dari suku lain gitu. Banyak nge-explore. Apalagi kita punya media sosial kan, kita bisa searching atau ngeliat-liat kayak tarian ini bagus nih gitu. Lihat-lihat tarian, bahasa, budaya gitu. Itu aja sih. Ada yang mau narik kesimpulan lagi nggak? Aku nih mau nambahin. Nah, benar sih, terlepas dari apa yang Gaby bilang, Kak Pablo ini memang open minded ya. Dia banyak sekali menuangkan dan menyurahkan introspeksi diri kita sendiri. Dan aku sebenarnya tadi cukup kaget ketika kesadaran kita tuh ternyata nggak cuma kita tuh harus update gitu di Instagram dan memperlihatkan aku lagi sosialisasi angklung loh misalkan ke sekolah-sekolah ini gitu. Enggak, jadi kita hanya berliterasi aja, kita membaca, kita melihat, kita mengenali, kita memahami, itu aja tuh udah termasuk kita memperlihatkan gitu budaya kita ya. Kadang mungkin di kita juga nih pasti gimana sih cara melestarikan tuh gimana. Nah, benar sih kata Kak Pablo juga, dan apa yang Gaby bilang, kita tuh dengan berliterasi aja itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Mungkin kita mau ada perlombaan nih go internasional, itu mungkin lebih baik, tapi dari hal terkecil seperti kita belajar dan literasi tentang budaya itu juga udah cukup ternyata. Terima kasih Kak Pablo atas sharing sessionnya, dan apa yang Kak Pablo bilang ternyata bahasa yang dia berikan tuh ringan ya dan mudah dipahami juga untuk kita. Terima kasih. Yang lain, teman-teman yang lain gimana nih Gaby? Ini ada yang mau
Udah cukup? Udah ya? Kalau dari aku udah sih cukup. Ya oke. Ya udah. Jadi Kak Pablo makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat apalagi ini kan untuk pemenuhan ujian ya. Ujian kelompok kita, makasih banyak banget. Atau mungkin kayak orang lain mikirnya nggak mau, orang ujian-ujian lu gue ngapain datang, tapi kayak Pablo ini baik banget guys, padahal lagi sibuk di rumah. Terima kasih Kak Pablo. Jadi baik banget. Makasih loh Pablo kayak udah sharing-sharing tentang ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi gak kerasa nih, sebenarnya kerasa sih karena pakai mikir ya. Cuman ya bilangnya gak kerasa aja. Gak kerasa nih podcast kita ini udah mau beres. Ya walaupun pembahasan kita cukup sensitif ya mengenai budaya, tapi yang kita ambil dari tadi itu selalu sisi positifnya. Nah, makasih banyak buat Kak Pablo. Jangan kapok-kapok ya buat ngobrol sama kita. Pokoknya semoga tugas-tugas Kak Pablo juga diberikan kelancaran, apalagi seorang arsitek nantinya. Terus kita juga berdoa semoga kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dalam kita sehari-harinya. Sekian dulu podcast dari kelompok kami. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Bye-bye. Bye. Bye-bye.